Sulawesi Tengah berdiri tahun 1964. Sejak berdiri tahun 1964, provinsi kita ini tidak pernah masuk satu kali pun sebagai provinsi terkaya di Indonesia. Tidak pernah masuk. Tapi tahun lalu, tahun 2022, provinsi kita ini menjadi provinsi nomor 6 terkaya se-Indonesia. Tepuk tangan dulu. Itu kabar baik. Ada kabar buruk. Kabar buruk, provinsi kita ini masih memegang rekor sebagai provinsi dengan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Jadi kita ini macam tikus mati di lumbung padi. Kenapa Pak Mardiman? Kenapa Kanda bisa kita masuk sebagai provinsi terkaya? Tahun lalu negara ini, Republik Indonesia, pemerintah pusat menikmati PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dari nikel yang ada di Morowali sebesar 362 triliun. Itu 362 triliun itu kalau kau belikan cendol di pasar, tenggelam dengan kampungmu. Ya. Tapi di balik gemerlap nikel, ya, saya sebagai seorang mantan aktivis, saya perlu menyampaikan ini dengan segala idealisme yang ada. Meskipun sekarang saya adalah salah satu Head of Legal Department dari smelter nikel yang ada di sana. Tapi ada yang miris adalah, ya, dan ini sering kita kritik, coba buka media sosial, ada selalu yang bahas tentang isu Cina. Kenapa di Morowali Utara banyak Cina? Kenapa di Morowali Utara didominasi orang Cina? Ya, kenapa bukan orang Indonesia? Saya kasih tahu Anda ya. Saya RDP di hadapan Komisi 7. Makanya saya ingin menjadi DPR RI karena dendam sebenarnya terhadap orang-orang yang hanya bisa mencaci maki tapi tidak bisa memberi solusi. Kita dipanggil dan dipersoalkan oleh Komisi 7. Itu kenapa terlalu banyak orang Cina di Morowali sana? Saya jawab begini, karena saya jubir waktu itu, jubir dari APNI dan FINI, Forum Industri Nikel Indonesia. Saya bilang, bos, besok pagi semua orang Cina kita usir dari Morowali. Besok pagi jam 5 subuh kalau perlu. Tapi kami minta ada yang ganti. Baru dia pingsan. Kalau kami suruh pulang semua itu orang Cina ke kampungnya, siapa yang akan menjalankan itu pabrik? Siapa yang akan berinvestasi? Jadi saya bilang, kalau besok pagi kami pulangkan dia, terus tidak ada penggantinya, awas memang kau yang saya kejar. Karena pendapatan per kapita Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah ini ada 2 kabupaten yang kaya. Kabupaten kalian ini, yang saya injak sekali ini, Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Morowali. Tadi Kabupaten Banggai, saudara-saudara, memang sudah kaya dari dulu karena ada minyak di Piaka sana. Tapi kalau kabupaten kami memang betul-betul dari dalam lumpur. Karena ada nikel baru bisa naik derajatnya. Nah, bagaimana nasibnya ketika orang-orang yang berinvestasi ini, ketika orang-orang yang memiliki ilmu ini dipulangkan ke negeri asalnya dan tidak ada yang mengeksploitasi ini? Oke, sekarang adik-adik kita kembali ke fungsi legislasi tadi dan apa kaitannya dengan demokrasi. Ya, kenapa nikel di Morowali? Saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita. Saya tidak usah ambil masalah carut marut yang lain. Saya ambil yang paling dekat dengan kita. Kenapa kita tidak punya sumber daya? Karena kesalahan sistem pendidikan kita. Kesalahan sistem pendidikan kita puluhan tahun yang lalu. Pemerintah zaman Soeharto yang ditumbangkan lewat reformasi itu gagal memprediksi bahwa suatu saat minyak akan habis, suatu saat energi terbarukan akan diburu, suatu saat mobil listrik akan memegang peranan penting, suatu saat kita semua akan pakai handphone, di mana di dalam handphone kita itu ada namanya baterai lithium, dan lithium itu bicara nikel. Gagal memprediksi, sehingga di bangku-bangku universitas, di fakultas-fakultas kita tidak diajarkan salah satu mata kuliah yang sangat langka yang namanya metalurgi.